Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi di dalam pengajaran online kita malam hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu pasti diberkati melalui Bible Study yang diadakan oleh CK7. Nah, sebelum kita mulai dalam pembelajaran di Bilangan 27 pada malam hari ini, mari saya undang, saya ajak Bapak Ibu sekalian semuanya untuk sama-sama memuji Tuhan. Sama-sama kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan dan kita minta urapan Tuhan turun pada kita dimanapun kita berada, supaya setiap pembelajaran pada malam hari ini membawa berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kuria wata shanda karawata sikika karya wata shande. Terima kasih Tuhan. Oh, syukur bagimu Yesus. Haleluya, oh haleluya. Kuria wata shikiko, kiara la 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 wata shande. Terima kasih Yesus, haleluya. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang kudus selama-lamanya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar
dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kau jadikan semua balik Yesus, tempat pada waktumu. Kami percaya padamu, Tuhan jangan mau. Indah bagi kami Yesus, hanya indah bagi kami. Izinkan Kau bekerja dalam hidup kami. Kasih-Mu melimpah Yesus, terima kasih Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu.
selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ajar kami Tuhan selalu menyenangkan hatimu. Tuntun kami Yesus, bimbing kami ya Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Korea wata shanda karawata 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 sikika karya wata shanda karawata sikika Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu ingin menyenangkan hatimu. Bukan karena kekuatan kami sendiri Tuhan, tapi karena Roh Kudus-Mu ada di dalam hidup kami. Tuhan, berikanlah kepada kami fokus Tuhan, supaya mata kami selalu tertuju kepadamu, gak tertuju kepada dunia ini Tuhan. Bimbing kami Tuhan di jalan-Mu yang benar, di jalan-Mu yang kudus, supaya Tuhan destiny ilahi itu dapat kami capai dan Engkau menemukan kami tetap setia sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk puji-pujian yang begitu indah ini Tuhan. Ini adalah ungkapan hati kami. Ini adalah kerinduan hati kami Tuhan. Supaya kami terus Tuhan selalu menyenangkan hati-Mu. Bapa, pada malam hari ini kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami mau belajar kembali Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu melalui kitab bilangan ini. Urapi kami semua Tuhan, bimbing kami, tuntun kami Tuhan. Supaya setiap apa yang Engkau maksudkan dalam kitab ini Tuhan, dalam pasal ini dapat kami mengerti dan dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Biar firman ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Urapi hamba Tuhan dengan segala keterbatasan hamba. Hamba minta Tuhan, Roh Kudus-Mu, hikmat, marifat, pewahyuan yang baru yang daripada Engkau turun atas hamba. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai belajar. Haleluya. Amin. Shalom, sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang mungkin baru saja masuk ke dalam Bible Study Online CK7. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar di dalam kitab bilangan yang ke-27. Di mana kita belajar sesuai dengan perikopnya mengenai hak waris bagi anak-anak perempuan. Dan juga di mana Yosua menggantikan Musa. Nah, saya akan bacakan di awal beberapa ayat dari kitab bilangan 27 ini. Di ayat pertama dikatakan, kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selafehat bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya ialah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan. Serta berkata, ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah. Tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus dihapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Berilah kami tanah milik
di antara saudara-saudara ayah kami. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka ini ke hadapan Tuhan. Di ayat 6 dikatakan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Selafehat ini itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan di ayat 8 dikatakan, dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara laki-laki, maka haruslah kamu memberi milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabat yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Sampai di sini dulu pembacaan kita di Bilangan 27. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada perikop yang pertama ini membahas mengenai hak waris bagi anak-anak perempuan. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan keteraturan di dalam masyarakat. Dan kata hukum di dalam ayat yang ke-11b dalam bahasa Ibrani juga dapat diartikan, diterjemahkan dengan keadilan. Maka tujuan lain dari hukum atau tujuan yang diperuntukkan hukum adalah sebenarnya menciptakan keadilan di antara umat Israel. Supaya jelas, supaya teratur, supaya tidak ada perselisihan di antara mereka. Dan masalah hukum waris ini, Musa diperhadapkan dengan kasus anak-anak perempuan dari Selafehat. Karena Selafehat tidak memiliki anak laki-laki, hanya anak perempuan, sedangkan hukum yang ada itu semuanya diberikan kepada anak lelaki. Anak-anak perempuan tersebut minta hak warisnya. Nah, secara umum ketika seorang ayah wafat, anak laki-laki akan mendapatkan harta milik ayahnya. Dan anak yang sulung mendapat 2 kali lipat di antara anak-anak laki-laki lainnya. Tetapi anak-anak perempuan tidak mendapatkan warisan. Nah, dari sang ayah, mereka hanya mendapatkan hadiah yang sangat besar pada saat mereka menikah. Tetapi itu bukan sebagai warisan, itu hanya sebagai hadiah pada saat mereka menikah. Dan bila satu keluarga hanya memiliki anak perempuan, maka hukum yang ada di mana harta waris itu akan diberikan kepada saudara laki-laki dari sang ayah. Berarti bukan anak-anaknya, tetapi orang yang ada saudara laki-laki dari ayahnya. Tradisi ini seolah lebih mengutamakan peran pria, hak pria dibandingkan dengan hak wanita. Yang tentu saja ini memojokkan para wanita atau para anak-anak perempuan dan tidak menghargai kedudukan sebagai seorang perempuan. Tradisi ini enggak seimbang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehingga anak-anak perempuan dari Selafehat merasa bahwa hal itu enggak adil. Itu sebabnya mereka menghadap Musa. Dan pada saat Musa mendengar seluruh keluhan yang disampaikan oleh anak-anak perempuan Selafehat, membawa perkara ini kepada Tuhan. Itu yang kita dapat contoh dari seorang kepemimpinan Musa. Pada saat setiap situasi yang Musa alami, yang diperhadapkan, maka Musa minta pewahyuan, minta
tuntunan, minta Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Tuhan kemudian menyatakan bila keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka anak perempuan boleh berbagi harta warisan. Dan itu disebutkan di ayat ke-8. Dan jikalau keluarga itu tidak memiliki anak sama sekali, baik laki-laki maupun perempuan, maka harta warisan yang dimiliki itu baru diberikan untuk keluarga terdekat. Dan itu dinyatakan di ayat ke-9 sampai ke-11 yang tadi sempat kita bacakan sampai ayat ke-10. Jikalau nanti kita akan belajar lebih dalam lagi, kita akan belajar lebih jauh lagi, maka di pasal 36 dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan aturan yang mengharuskan anak-anak perempuan penerima warisan untuk menikah dengan orang yang sesukunya. Maksudnya apa? Kenapa dibuat peraturan seperti itu? Tujuannya adalah untuk menjaga agar harta warisan itu tetap berada di dalam suku itu dan tidak keluar dari suku itu. Nah, perikop ini menarik karena memperlihatkan iman dari anak-anak perempuan Selofehad yang meyakini bahwa Tuhan yang mereka punya, mereka sembah itu adalah Tuhan yang adil. Dan Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka tanah milik pusaka Allah. Dan mereka akan dibawa masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan juga diperlihatkan dalam perikop ini bahwa ada belas kasihan Tuhan yang turun atas anak-anak perempuan dari Selofehad ini. Hukum memang baik adanya, tetapi di atas hukum ada juga belas kasihan yang dimiliki oleh Tuhan kepada umatnya. Peran seorang perempuan di sini diungkapkan dengan cara yang berbeda dengan peran laki-laki. Namun masing-masing setiap peran dihargai dan bernilai sama di mata Tuhan. Jadi pasal ini juga menjadi pelajaran untuk kita. Supaya dalam segala kondisi apapun, kita selalu mencari Allah. Kita selalu mencari Tuhan kita yang hidup. Dan bahkan dalam hal ini masalah warisan yang disampaikan kepada Musa. Musa pun membawa perkara ini ke hadapan Allah. Mungkin pada saat ini jikalau kita hidup di masa-masa wanita udah gak seporsi, gak mendapat peranan yang sama seperti pria. Maka pada kesempatan ini saya bisa sampaikan bahwa Tuhan juga menghargai peran wanita. Tuhan menghargai keberadaan wanita atau perempuan di dalam keluarga. Dan juga di dalam persekutuan umat. Dan jikalau kita tidak menghargai wanita, kita tidak menghargai peran perempuan, maka sebenarnya kita sudah melukai kepribadian Allah. Dan juga mengingkari karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, di perikop selanjutnya membahas mengenai bagaimana Yosua menggantikan Musa. Saya akan baca sedikit dari perikop ini. Di ayat 12 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abraim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun, abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata air mereka dengan air itu. Itulah mata air Meribah dekat Kades di padang gurun Sin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk, mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh,
letakkanlah tanganmu atasnya. Dan suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan ia di depan segenap umat. Lalu berikan kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Sampai di sini dulu pembahasan kita, pembacaan kita di perikop yang Yosua menggantikan Musa. Apa yang kita pelajari dari perikop ini? Bahwa ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana yang kita inginkan, apa yang harus kita lakukan? Saya percaya kadang-kadang kita bermaksud untuk melakukan A, tetapi Tuhan berkehendak yang lain. Dan bagi kita yang mengikuti kisah bangsa Israel, kita melihat bahwa adanya masalah dalam perjalanan mereka. Ketika Musa dan Harun berbuat dosa kepada Tuhan. Dan itu sempat dibahas di bilangan yang ke-20. Dan pada saat itu Musa dan Harun memberontak akan titah Tuhan seperti yang tadi kita baca. Sehingga pada akhir masa kepemimpinannya, Musa nggak bisa membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dia sendiri nggak bisa masuk. Dan sebelum meninggal, Musa diingatkan bahwa ia tidak diperkenankan masuk ke sana karena ketidakpercayaannya di padang gurun Sin, mata air Meriba dekat Kades. Nah, itu mengingatkan peristiwa yang terjadi di sana. Tetapi Musa mohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dengan memilih pemimpin yang baru untuk mereka. Saya belajar di sini, saya renungkan bahwa bagaimana hati Musa sebagai seorang pemimpin yang tidak egois. Kalau dia nggak bisa masuk, setidaknya ada seorang pemimpin yang menggantikan dia yang dapat memimpin seluruh umat Israel untuk keluar dan masuk. Pemimpin yang akan membimbing umatnya seperti gembala yang memimpin kawanan domba. Dan Allah memilih Yosua bin Nun untuk melakukan tugas ini. Karena ia telah menunjukkan ketaatannya, di mana ia penuh dengan roh. Dan kemudian, apa yang dilakukan oleh Musa? Musa meletakkan tangannya ke atas Yosua sebagai tanda penyerahan kuasa kepada masa pergantiannya. Masa di mana dia menggantikan Musa sebagai pemimpin, sebagai pernyataan impartasi, sebagai pernyataan mentahbiskan Yosua, supaya umatnya, bangsa Israel, mendengarkan firman Tuhan melalui perkataan Yosua dan tetap taat kepada Allah. Musa menjalankan penyerahan kepemimpinan ini kepada Yosua persis seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin pada saat ini, jikalau ada pergantian kepemimpinan di atas kita, mungkin kita nggak nyaman. Mungkin kita merasa pemimpin itu masih muda, pemimpin itu masih baru, sehingga kita nggak percaya. Kita susah untuk melakukan apa yang diminta. Tetapi percayalah, setiap pemimpin yang Tuhan telah tetapkan, yang ada di atas kita, itu seizin Tuhan. Dan pada saat Tuhan memberkati, pada saat Tuhan mengurapi, ada wibawa ilahi, ada wibawa Allah turun atasnya. Dan saya percaya, segala sesuatu yang berasal dari Allah, berasal dari Tuhan, itu pasti baik adanya. Dan kita juga belajar dari Musa, bagaimana ia memberikan teladan yang baik kepada umatnya dan kepada Tuhan sebagai seorang pemimpin. Bagaimana ia boleh bertanggung jawab di hadapan Tuhan, juga bertanggung jawab di hadapan seluruh umat Israel. Dan saya juga belajar hal yang penting di sini, bahwa sebagai seorang pemimpin, contohnya seperti Musa, juga dapat mencetak pemimpin-pemimpin yang baru setelahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita seorang pemimpin atau kita sebagai seorang umat?
kita belajar dalam pasal ini. Seorang pemimpin taat. Seorang pemimpin tidak mementingkan dirinya sendiri. Seorang pemimpin memikirkan seluruh apa yang ada di bawahnya. Tetapi jikalau kita sebagai seorang umat, kita sebagai orang yang digembalakan, kita juga mesti belajar untuk respect, untuk taat, untuk hormat kepada pemimpin yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini di mana kami boleh belajar mengenai betapa adilnya Engkau. Betapa Engkau Allah yang penuh belas kasihan. Hukum boleh ada. Hukum boleh menyatakan keadilan, peraturan-peraturan. Tetapi Engkau Allah Maha Pengasih. Engkau selalu mendengar apa yang menjadi jeritan hati para umat-Mu. Sehingga Tuhan, kami boleh melihat bagaimana hak waris itu juga diberikan kepada anak-anak perempuan. Dan kami belajar Tuhan, bahwa kami sebagai perempuan, kami memiliki hak yang sama seperti laki-laki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau telah menyatakan kebenaran-Mu melalui bilangan 27 ini. Di mana kami juga boleh belajar hati seorang pemimpin seperti Musa yang lebih mementingkan kepentingan para umatnya, mementingkan apa yang menjadi kebutuhan dari jemaatnya. Mereka membutuhkan seorang pemimpin untuk membimbing mereka, untuk supaya dengar-dengaran akan Tuhan, supaya mereka taat akan firman. Dan Musa melakukan hal itu Tuhan. Kami belajar Tuhan, kalau Engkau mengizinkan kami menjadi seorang pemimpin, mungkin pemimpin dalam keluarga, mungkin pemimpin dalam komunitas, bahkan jikalau Tuhan mempercayakan kami lebih daripada itu, Tuhan ajar kami untuk selalu mempunyai ketaatan kepada Engkau. Ajar kami untuk memiliki kerendahan hati Tuhan. Enggak egois, enggak minta dilayani, tetapi kami mau melayani. Dan juga Tuhan, ajar kami Tuhan untuk membuka hati kami, untuk taat dan dengar-dengaran akan pemimpin kami. Siapapun pemimpin yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami Tuhan. Bagian kami adalah taat. Bagian kami adalah tunduk. Bagian kami Tuhan tetap setia. Sampai Engkau menyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Sampai kami mencapai garis finish. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang mendengarkan, yang saat ini sedang belajar. Tuhan, berkat-Mu berlimpah atas mereka. Berikan urapan yang baru. Nyatakan Tuhan hal-hal yang baru mengenai pasal 27 ini di dalam kehidupan mereka. Dan hamba percaya paradigma kami akan dibukakan. Paradigma yang baru Tuhan akan bukakan dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat perbuatan-perbuatan Allah ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.